off cam ya, karena dari tadi di kelas sebelumnya juga sinyal tidak begitu bagus keluar masuk. Semoga kelas ini lancar, jadi tidak ada kendala. Gitu ya. Langsung saja mumpung sinyalnya bagus. Nanti kalau suara saya putus-putus, tolong sampaikan melalui chat ya, jadi saya tahu. Oke, Bu. Baik. Baik, Bu. Ya. Materi kita minggu ini adalah mengenai bahasa dan analisis data. Jadi bahasan sore hari ini adalah mengenai proses penulisan karangan, pola organisasi karangan, kemudian mengenal infografik, dan latihan menarasikan infografik. Ini yang akan kita pelajari sore hari ini. Kita akan masuk pada proses penulisan karangan. Jadi pada proses penulisan karangan ini dibagi menjadi 3, yaitu mengenai tahap pra-penulisan, kemudian tahap penulisan, tahap pasca penulisan. Kita akan masuk perbagian terlebih dahulu. Masuk pada tahap pra-penulisan, ini masuk pada tahapan perencanaan ketika kita akan melakukan penulisan. Penulisan di sini tentu saja terkait dengan penulisan ilmiah, gitu ya. Jadi kita akan terlebih dahulu harus menentukan topik apa yang akan kita angkat. Mengangkat topik tentu saja kita harus memahami ada permasalahan apa pada topik tersebut. Di sini kita perlu untuk memilih dan memilah apakah topik tersebut terjangkau oleh kita atau tidak. Keterjangkauan itu tentu saja perlu dipertimbangkan karena berbagai faktor. Keterjangkauan itu juga terkait dengan berbagai hal. Misal terkait dengan pendanaan. Apakah kita bisa memperoleh data yang cukup dengan cost yang bisa kita handle gitu. Kita tidak merasa kesulitan dengan pendanaan untuk melakukan pengumpulan data. Itu perlu juga dipertimbangkan. Kemudian waktu pengumpulan dan waktu olah datanya apakah mencukupi. Jangan sampai kita sudah mengambil sebuah topik karena kita berminat terhadap topik tersebut, tapi ternyata untuk proses pengumpulan data minimal harus mensyaratkan beberapa tahun, gitu. Yang itu menyebabkan tidak sinkron dengan waktu studi, misal semacam itu. Itu juga menjadi bahan pertimbangan apakah topik yang kita pilih itu terjangkau oleh kita atau tidak. Kemudian perlu dipertimbangkan juga apakah topik tersebut ini mencukupi untuk kita angkat terkait dengan keilmuan yang kita miliki. Jangan sampai kita hanya bisa melakukan pengumpulan data, tetapi data yang terkumpul kemudian tidak bisa kita olah karena kita tidak memiliki pijakan pengetahuan yang cukup untuk bisa mengolah data tersebut. Gitu ya. Jadi berbagai hal sebenarnya yang perlu dipertimbangkan ketika kita itu menentukan topik. Kemudian kita juga perlu melakukan pembatasan topik. Ini terkait dengan penentuan tujuan penulisan. Sebenarnya tujuan penulisan itu dilakukan untuk apa? Sehingga topik itu perlu dibatasi seberapa luas, itu juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, jangan sampai karena kita sangat berminat, kemudian topik yang kita pilih itu sangat luas gitu ya, sangat luas. Sementara keilmuan kita tidak mencukupi untuk melakukan
pembahasan atas topik yang sangat luas tersebut. Nah, biasanya topik yang sangat luas itu yang tidak didukung oleh pengetahuan yang cukup, ini akan menyebabkan pembahasan atau olah data atas data yang sudah terkumpul itu menjadi sangat dangkal. Semisal Anda yang masih strata S1 gitu, ingin melakukan pelestarian. Sebentar, ini apa? Oh, ya. Resensi ya. Oke. Misal ingin melakukan pelestarian, bisa tradisi, bisa apapun. Nah, ketika kemudian strata Anda yang S1 tidak memungkinkan mengkaji mengenai proses pelestarian itu. Karena apa? Karena proses pelestarian tentu saja membutuhkan waktu yang lama dan tidak bisa secara instan. Tidak bisa dibatasi hanya sebulan, 2 bulan, atau proses 1 tahun. Mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun. Nah, di sini Anda tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengkaji sekalipun data yang Anda peroleh itu cukup banyak. Anda perlu mempertimbangkan berbagai hal terkait dengan penentuan dan pembatasan topik tersebut. Karena strata Anda juga masih S1, tentu saja pembahasan misal mengenai pelestarian itu terlalu luas untuk strata studi Anda. Kecuali Anda sudah melakukan atau sedang menempuh studi S3 gitu, itu mungkin saja mungkin saja hal itu bisa Anda lakukan, karena memang karena memang tuntutan beban studi itu sudah tertakar gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah menyusun kerangka karangan, atau yang saya biasa mempergunakan adalah membuat outline. Outline ini yang nanti akan mengarahkan atau akan menjadi jalur bagi Anda untuk melakukan pengembangan pembahasan topik itu tidak keluar dari topik yang sudah ditentukan. Ini yang perlu Anda lakukan pada tahap pra-penulisan. Nah, tahap penulisannya, Anda perlu melakukan pembahasan pada tiap butir kerangka yang sudah Anda buat tadi. Anda paparkan, Anda kembangkan pemikiran-pemikiran Anda, atau Anda tuangkan pemikiran-pemikiran Anda mengenai topik yang ingin diangkat sesuai dengan kerangka karangan yang sudah dibuat, atau sesuai dengan outline. Nah, keberadaan outline ini itu akan mengingatkan Anda supaya tidak terjadi pengulangan pembahasan juga. Itu pentingnya adanya kerangka karangan, supaya tidak mengulang-ulang informasi. Begitu. Nah, kemudian memerlukan pengetahuan dalam penguasaan aspek kebahasaan dan hal-hal teknis. Ini diperlukan karena Anda harus menyadari bahwa dalam hal ini konteks yang kita bahas adalah penulisan karangan ilmiah yang di dalamnya memerlukan penggunaan ragam ilmu. Di situ ada aturan kaidah yang memang harus ditaati terkait dengan aspek kebahasaan. Nah, hal-hal yang teknis ini bisa saja misal tulisan tersebut akan Anda kirimkan atau untuk memenuhi permintaan dari jurnal yang sudah ada template-nya. Nah, di sini itu Anda perlu menguasai teknis untuk pemenuhan template yang sudah ada dalam dalam jurnal tersebut, yang sudah dipaparkan, yang sudah ketentuan yang sudah disyaratkan begitu, sehingga hal teknis itu bisa Anda lakukan. Nah, kemudian tahap pasca penulisan ini Anda perlu melakukan evaluasi.
membaca dan menelaah ulang hasil dari penulisan Anda. Mungkin saja Anda perlu melakukan cek dan recheck misal terhadap sitasi, ketentuan sitasi, kemudian apa? Misal kalau dalam sebuah jurnal itu bisa saja mensyaratkan sitasi sebanyak 15 sitasi gitu. Yang 2 dari jurnal yang akan dituju gitu. Itu ya perlu di cross check ulang, atau Anda masih perlu melakukan pengembangan pembahasan pada poin-poin tertentu. Misal sampai pada sebuah titik, kok ini sebenarnya kalau saya tambah sitasi ini, itu masih bisa diuraikan lebih detail gitu. Itu silakan itu ditambahkan. Nah, kemudian juga melakukan penyuntingan tadi sudah ya, melakukan sitasi, merevisi hasil penulisan apabila memang edit bahasa itu diperlukan ketika apa yang sudah Anda tuangkan, pemikiran yang sudah Anda tuangkan dalam bentuk tulisan itu memang belum sesuai dengan kaidahnya. Jadi kalau memang kalimat yang untuk menyampaikan itu salah, ya silakan dibetulkan pada tahap pasca penulisan. Atau semisal Anda perlu men-cross-check antara sitasi yang dilakukan dengan daftar pustaka. Siapa tahu memang belum klop, apalagi yang biasanya yang melakukan penulisan secara manual. Beberapa jurnal ilmiah sekarang sudah mensyaratkan misal penggunaan aplikasi Mendeley itu. Itu karena tanpa melakukan penghitungan secara manual itu sudah otomatis nanti terhubung antara sitasi yang muncul dalam teks dengan daftar pustaka yang ada dalam daftar referensi itu. Jadi di sini perlu dilakukan cross check ulang gitu ya. Nah, kemudian pola organisasi karangan ini menjadi langkah terakhir pada tahap penulisan. Bentuk pola organisasi ini ditentukan oleh tujuan dan bahan penulisan. Ini tergantung pada Anda melakukan penulisannya itu untuk tujuan apa, dan bahan penulisannya, data yang terkumpul itu seperti apa dan seberapa banyak. Ini nanti Anda perlu melakukan pengelolaan atas bahan-bahan itu atau informasi-informasi itu, mana diletakkan di mana. Sitasi ini untuk menguatkan itu diletakkan di mana, itu juga perlu menjadi bahan pertimbangan. Nah, ada 3 macam pola organisasi karangan. Yang pertama ilustratif, yang kedua analitis, dan yang ketiga argumentatif. Kita akan bahas satu persatu. Pola ilustratif. Ini pola yang digunakan untuk menjelaskan suatu gagasan secara konkret dan khusus. Ini karena memang ketika Anda menjelaskan itu perlu memberikan data dukung. Sehingga detail dari apa yang sudah dipaparkan itu menjadi lebih gamblang gitu. Ilustrasi yang digunakan untuk mendukung hipotesis atau argumen penulis dapat berupa bagan, grafik, tabel, denah, foto, skema, dan lain sebagainya. Tentu saja ilustrasi di sini harus dalam fokus untuk memperjelas tulisan atau paparan. Jangan sampai Anda membuat bagan gitu ya, misal bagan pemikiran Anda tuangkan atau mind mapping gitu. Anda sertakan tetapi malah menyebabkan tulisan membingungkan pembaca antara membaca mind mapping Anda dengan uraiannya. Jangan sampai itu terjadi. Penyertaan ilustratif di sini harus untuk tujuan memperjelas. Jadi orang membaca uraian Anda itu sudah gamblang. Kalau ditambahkan melihat tabel itu, sekali lihat itu orang langsung paham. Oh, poin-poin intinya itu di sini. Oh, letak titik-titik tertinggi dan terendahnya ada di sini, misal semacam itu. Itu harus
dijelaskan dengan detail gitu ya. Jadi orang membaca itu langsung memahami. Nah, pola analitis di sini karangan ilmiah ini ditulis melalui tahapan-tahapan tertentu secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan di muka. Jadi jangan sampai apa yang dipaparkan itu kemudian melompat-lompat. Karena ketika kita sudah membuat sebuah rumusan masalah, maka paparan kita itu juga harus menyesuaikan gitu. Karena itu perumusan masalah menjadi hal yang penting supaya breakdown dari perumusannya itu tidak salah atau tidak tumpang tindih. Ini yang perlu dipahami. Karena apa? Karena nanti ketika memaparkan itu harus merujuk juga pada perumusan masalah yang sudah diuraikan di awal begitu. Nah, dalam karya ilmiah juga disajikan pengujian hipotesis. Kita seringkali memiliki asumsi awal atas permasalahan yang kita angkat gitu ya. Jadi dalam pola analitis ini perlu menyampaikan uraian atau analisis dari si penulis ini terkait dengan hipotesis yang sudah disampaikan di awal. Apakah paparan yang disampaikan sebagai ulasan pembahasan itu membuktikan atau tidak terhadap hipotesis yang sudah disampaikan di awal. Nah, jangan sampai di dalam penulisan ilmiah itu terdapat tiga bentuk kesalahan ya. Ada 3 bentuk kesalahan ilmiah yang harus dipahami bersama. Yang pertama adalah fabrikasi data. Ada fabrikasi data. Di sini kalau fabrikasi data itu melakukan sitasi, pengumpulan sitasi, kemudian menyusun sitasi tersebut sehingga menjadi kerangka paparan yang ingin disampaikan gitu. Jadi asal comot sana, comot sini, kemudian Anda menyusun ulang, kerangka itu menjadi kerangka berpikir Anda. Ini melakukan fabrikasi data namanya. Hal yang akan hilang adalah bisa pernyataan ilmiah Anda, bisa juga Anda kehilangan kontrol terhadap penulisan Anda. Karena apa? Karena bisa jadi yang dipaparkan itu secara utuh sebenarnya tidak seperti yang sudah Anda sitasi gitu. Apa yang Anda sitasi itu hanya sebagian kecil dari apa yang dipaparkan. Nah, kalau kemudian itu Anda susun dengan sitasi-sitasi yang lain dari berbagai orang, itu bisa saja nanti arahnya menjadi salah. Itu fabrikasi data. Nah, kesalahan yang kedua yaitu falsifikasi data. Falsifikasi data ini yang terkait dengan pola analitis yang akan saya sampaikan itu tadi. Bahwa ketika orang melakukan pengangkatan sebuah masalah, dia sudah memiliki asumsi awal. Ini masalah ini kira-kira terjadi karena apa, solusinya apa, itu gambaran di awal sudah mendapatkan. Tetapi kemudian ketika Anda melakukan pengumpulan data di lapangan, ternyata ketika diolah datanya, itu tidak membuktikan bahwa hipotesis Anda di awal yang sudah dilakukan itu sesuai gitu. Jadi terjadi kesalahan pembuatan hipotesis di awal. Hal ini kemudian Anda supaya hipotesis di awal itu sudah bisa terbukti gitu. Asumsi awal Anda itu bisa terbukti, Anda kemudian mengubah data di lapangan. Nah, ini yang namanya falsifikasi data. Anda melakukan bisa penyalahgunaan, bisa korup atas data yang ada di lapangan, supaya hipotesis Anda atau asumsi awal Anda di paparan muka penulisan itu bisa terbukti. Ini bentuk kesalahan ilmiah. Nah, bentuk kesalahan ilmiah yang ketiga yaitu plagiarisme atau plagiat. Namanya plagiat itu ya seperti
pencuri, tapi pencuri pikiran gitu ya, pencuri ide. Ini juga tetap sama gitu ya. Ini bentuk-bentuk kesalahan. Saya rasa bentuk kesalahan ketiga ini Anda sudah menguasai, sudah memahami, dan silahkan 3 bentuk ini dihindari gitu. Nah, dalam karya ilmiah disajikan pengujian hipotesis dengan metode analisis yang harusnya mendukung bahwa Anda perlu memilah caranya supaya hasil analitis yang sudah Anda paparkan itu memang merujuk pada pembuktian hipotesis. Tapi apakah kemudian bisa dikatakan bahwa penelitian itu gagal ketika hipotesis itu tidak terbukti? Ya tidak juga. Bisa jadi berbagai fenomena di lapangan itu berubah setiap saat, sehingga data yang sudah terkumpulkan pada rentang waktu tertentu itu memang tidak sesuai antara hipotesis awal dengan pembuktiannya. Jadi tidak bisa dikategorikan bahwa penelitian itu kemudian penelitian yang salah. Jangan khawatir bahwa kalau tidak hipotesisnya tidak terbukti, lalu malah melakukan pengubahan data di lapangan. Ini tidak diperkenankan, karena itu nanti masuknya ke falsifikasi data. Kalau tidak terbukti ya sudah, dipaparkan saja fenomena yang ada di lapangan yang itu kemudian memang berbeda dengan hipotesis awal. Ternyata hipotesis asumsi di awal itu ternyata memang salah, ya sudah, dipaparkan saja yang benar seperti apa gitu. Nah, pola analisis ini pokok pembicaraan diuraikan ke dalam bagian-bagian agar kalimat topik dapat dijelaskan. Nah, kita pegangannya adalah keberadaan topik bahasan yang memang kita angkat, yang itu nanti akan tertuang dalam kalimat-kalimat topik, sehingga penjelasan detail dari kalimat topik itu tentu saja berada di kalimat-kalimat penjelas. Gitu. Nah, pola argumentatif. Pola argumentatif ini adalah karangan ilmiah dengan pola yang sebenarnya menyiratkan ketertarikan penulis terhadap suatu permasalahan. Tentu saja seorang penulis ketika mengangkat sebuah topik itu tadi sudah saya paparkan, biasanya karena urusan minat. Dia tertarik terhadap hal itu sehingga dia memiliki opini-opini atau argumen-argumen yang dipaparkan terkait permasalahan tersebut. Nah, argumen yang diajukan haruslah disertai dengan pengujian. Nah, pengujian di sini harus disertai dengan data dukung yang itu menguatkan atau memperjelas argumen dari si penulis, sehingga karya ilmiah yang telah dibuat ini dapat dipertanggungjawabkan karena keberadaan data dukung yang memang mencukupi dan memadai untuk menguatkan atas argumen yang disampaikan. Nah, kemudian argumen, pengujian, dan data dukung disusun ke dalam pola urutan yang logis. Ini untuk menjelaskan atau untuk mencapai sebuah kesimpulan. Nah, ada 3, setelah kita berargumen, kemudian kita menguji argumen kita tersebut dengan menyertakan data dukung, sehingga 3 bagian itu akan menghasilkan sebuah pemecahan permasalahan yang sudah kita angkat sebagai sebuah permasalahan yang perlu dicari pemecahannya. Dan itu kemudian yang dimunculkan dalam kesimpulan. Begitu. Nah, sekarang kita perlu mengenal infografik. Infografik menurut KBBI ini adalah informasi yang disajikan dalam bentuk grafik. Nah, perpaduan antara info dan grafis di sini ini berguna untuk membuat ide atau konsep yang kompleks agar lebih mudah untuk dicerna. Jadi, infografis itu adalah peta. Sebenarnya peta pemahaman yang dibuat secara singkat, padat, jelas gitu.
Jadi ada masalah apa, caranya apa, data dukungnya apa, hasilnya apa. Ini bisa dikemukakan dengan aspek tulisan, ilustrasi, gambar, kemudian simbol, kemudian visualisasi data, baik itu grafik maupun diagram. Orang kalau mau membaca infografis itu sekali lihat itu langsung paham alurnya. Ini awalnya ada permasalahan apa, kemudian data-datanya seperti data dukungnya seperti apa, kemudian analisisnya seperti apa, kesimpulannya seperti apa. Itu dalam satu storyboard katakanlah itu jelas terpapar gitu. Jelas orang pembaca melihat itu langsung paham. Intinya semacam itu. Nah, jenis infografis ini bentuknya berbagai macam. Ada yang gambar tidak bergerak, ada yang bentuknya video, audio visual berarti ya. Kemudian ada infografik interaktif, misal situs web, aplikasi, dan lain sebagainya. Nah, data yang disajikan ini bisa berbagai macam. Ada yang data statis, ada yang data alur atau kronologi, ada yang proses, ada yang perbandingan, ada lokasi, hierarki, dan berbagai macam. Tujuannya adalah memberikan informasi kepada masyarakat, bisa juga mengedukasi, memberikan informasi dalam hal ini memberikan edukasi, mendidik masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat yang kemudian diharapkan masyarakat itu bisa tergerak untuk mengikuti. Jadi ada ajakan di situ, ada persuasi di situ yang bisa mengubah pola berpikir masyarakat mengikuti apa yang sudah dipaparkan. Kemudian kompleksitas ini bisa bentuk sederhana dengan informasi yang tergolong singkat maupun bentuk yang kompleks, banyak kelompok data, tampilan panjang, kemudian pengembangan yang membutuhkan waktu lama. Tapi apapun bentuk kompleksitas itu tentu saja mensyaratkan kejelasan paparan. Itu tadi kuncinya. Orang membaca infografis itu sekali baca paham alurnya. Yang penting itu, mau bentuknya sederhana, mau bentuknya kompleks, yang penting itu. Nah, ini ada latihan untuk menarasikan tabel dan infografis. Di sini ada tabel mengenai perolehan iklan masing-masing televisi swasta. Ini yang diambil datanya sekitar tahun 2013. Data pemasukan iklan yang disajikan ini memunculkan adanya dominasi 10 stasiun televisi nasional ya di Indonesia. Nah, dari ke-10 stasiun televisi itu meraup sekitar 92,5%. Karena yang 7,5% itu diambil lain-lain. Di sini adalah stasiun-stasiun televisi lokal misalnya. Di situ. Nah, kita bisa melihat bahwa data stasiun televisi yang memperoleh pemasukan terbesar dari iklan adalah RCTI dengan 14,8%. Sementara yang paling kecil adalah Metro TV dan Global TV. Ini hanya 6,5 dan 3,5. Nah, kita bisa melihat tabel itu bisa langsung memahami, oh ini yang tertinggi, ini yang terendah ini, begitu. Kemudian 10 stasiun televisi nasional itu apa saja itu juga bisa kita baca. Nah, ini latihan untuk menarasikan infografis. Ini ada penipuan online. Dilihat data diambil dari tahun 2018 hingga sekarang. Tercatat sekitar 204.372 kasus. Banyak. Rata-rata per bulannya itu ada sekitar 5.677 kasus. Dengan total kerugian sekitar 305 miliar. Ini besar sekali. Kalau data ini dilihat pada penggunaan 3 aplikasi media sosial, yaitu Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Data tertinggi itu diperoleh dari atau penipuan itu terjadi melalui Instagram. Ini ada 46,6% itu di tahun 2020. Tertinggi sebelumnya
itu 46,4%. Ya. Nah, yang terendah itu dengan mempergunakan media Facebook itu berada di persentase 4,9%. Nah, penipuan yang dalam bentuk apa? Kalau yang tertinggi melalui Instagram itu fashion dan kecantikan. Sementara untuk WhatsApp itu lebih mengarah pada barang-barang elektronik. Sementara untuk Facebook ini bisa berbagai macam, ada produk digital, ada perlengkapan rumah tangga, ada mainan dan hobi, kemudian investasi. Ini bisa dilihat, ini per tahun. Tertinggi di 2018 itu produk digital, 2019 itu perlengkapan rumah tangga, dan 2020 ini mainan dan hobi. Kemudian 2021 ini bentuk investasi, mungkin karena sudah masanya pandemi sehingga sehingga orang kemudian berpikiran bahwa dengan investasi itu keuangan lebih berjalan, padahal dengan situasi pandemi kemudian semua orang membutuhkan pemasukan sehingga menjadi celah terjadinya penipuan online. Ini ya, ini data yang bisa Anda pelajari. Nah, ketika Anda membaca bentuk tabel semacam ini, Anda seharusnya bisa menguraikan infografis apa yang bisa Anda peroleh melalui tabel tersebut. Nah, ini juga ada rekapitulasi total COVID-19 yang terjadi di DIY dari rentang waktu tanggal 23 sampai 26 Februari 2021. Nah, data terkonfirmasi pada tanggal 23 itu ada 26.822. Kemudian yang sembuh 20.567. Sementara yang meninggal ini sekitar 600-an. Nah, kalau di total hingga tanggal 26 itu yang terkonfirmasi masih 27.425. Ini menunjukkan bahwa angka COVID itu masih terus naik gitu ya. Meskipun mungkin kenaikannya tidak signifikan karena masih berada di rentang rata-rata untuk dari tanggal 24 sampai 26. Sementara yang sembuh itu mencapai 21.298. Sementara yang total yang meninggal ini menjadi 665. Ini contoh dari tabel yang bisa dibaca oleh Anda untuk menunjukkan bagian-bagian mana yang bisa dibaca dan bisa dijadikan informasi gitu, terkait dengan COVID. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Saya paparkan agak cepat karena saya khawatir kondisinya seperti tadi di kelas sebelumnya, keluar masuk tiba-tiba mumpung ini sinyalnya bagus gitu ya. Saya paparkan lebih cepat. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Bu. Sudah jelas? Insya Allah. Jelas, Bu. Oh iya, oke, jelas. Alhamdulillah. Jadi itu yang perlu dipahami untuk pada hari ini. Saya mohon maaf kalau saya menjelaskan lebih cepat karena ya kondisi di rumah saya sedang mendung, tadi hujan angin gitu ya, sehingga memang sinyal naik turun. Ini kebetulan kok sinyalnya kebetulan bagus. Dari kemarin itu di kelas yang D itu tidak ada kendala, sementara kelas sebelumnya itu terjadi kendala gitu. 2 minggu berturut-turut seperti itu. Baik, tidak ada pertanyaan. Materi sudah di-download kan?
Udah, Bu. Udah, Oke, Bu. Bu. Udah, Bu. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kelas selesai sampai di sini. Oh, saya belum mengirimkan latihan yang minggu lalu ya. Kita udah latihan kan yang minggu lalu ya? Yang tentang pengembangan paragraf itu sudah ya? Sudah kan? Sudah seingat saya. Sudah atau belum? Ingat tidak? Kemarin ketika di kelas saya sudah menyampaikan latihan mengenai pengembangan paragraf atau belum? Atau saya mengatakan akan saya kirim? Kalau materinya sudah dijelasin, Bu. Soal Oh, sudah latihannya jelas. kayaknya belum. Oh, Belum soal kayaknya, Bu. latihannya belum ya? Oh ya, nanti saya kirimkan Belum, Bu. melalui WA saja ya. Supaya Baik, untuk Bu. latihan saja. Iya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kelas selesai sampai di sini. Kita akan bertemu minggu depan ya dengan materi berikutnya. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Sore, Bu. Ya, sore. Makasih, Bu. Iya, sore. Iya, sama-sama.